Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita ketahui ketika seseorang mengharapkan sesuatu, mengharapkan surga, mengharapkan kenikmatan surga, mengharapkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yang mana itu merupakan kenikmatan yang paling nikmat di surga nanti. Jadi kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita berharap untuk itu. Maka harapannya harus mengharuskan beberapa hal. Agar bukan hanya sekedar harapan, maka harapannya ini mengharuskan beberapa hal. Yang pertama, dia harus mencintai, menyukai apa yang menjadi harapannya. Apa yang menjadi harapannya harus dia sukai, harus dia cintai. Ya. Tidak mungkin seseorang berharap sesuatu, akan tetapi dia tidak mencintai apa yang dia harapkan. Ya. Dia harus mencintai, menyukai segala hal yang mengantarkan ke surga. Dia harus mencintai segala ketaatan-ketaatan. Ya. Dia harus mencintai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini konsekuensi seseorang yang memiliki harapan untuk mendapatkan kenikmatan di surga. Dan para sahabat Nabi adalah orang yang paling mengharapkan kehidupan surga. Kalau kita melihat sejarah kehidupan mereka, dan itu merupakan buah dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi, kita melihat buah dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu terlihat dalam sejarah kehidupan mereka. Dijelaskan dalam kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Begitu juga para ulama ahli sejarah menjelaskan bahwasannya sahabat Khalid bin Walid, ketika beliau menulis surat kepada Raja Persia, maka beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Khalid bin Walid ila muluki Faris, dari Khalid bin Walid kepada Raja Persia. Falhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi halla nidhamakum, segala puji bagi Allah yang telah menghancurkan atau membatalkan aturan-aturan kalian, undang-undang kalian. Ya. Kemudian wa wahhana kaidakum, dan Allah lah yang telah melemahkan tipu daya kalian. Wa farraqa kalimatakum, dan Allah lah yang telah memecah belah persatuan kalian, kalimat kalian, kalimat kufur kalian. Aslimu wa illa fa'addu jizyata wa illa faqad ji'tukum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Masuk Islamlah kalian. Kalau enggak mau masuk Islam, maka bayar jizyah, upeti. Kalau enggak mau masuk Islam, maka kami akan datang kepada kalian dengan membawa pasukan yang mana mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ya, bayangin. Kalimat yang pendek dari sahabat Khalid ini melemahkan hati orang-orang kafir. Ya. Bisa saja dengan konteks kalau masuk Islam lah bayar upeti atau kami perangi. Tapi konteks tersebut tidak meresap. Bayangin kalau seandainya kami datang kepada kalian dengan membawa pasukan yang mana mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Orang-orang kafir ketika berperang tidak mencari kematian. Adapun umat Islam, para sahabat, ketika mereka berperang, yang mereka cari adalah syahid. Oleh karena itu, inilah jiwa para sahabat Nabi SAW, yang mana mereka tidak ada harapan selain mengharapkan kehidupan surga. Bahkan hal itu mereka kurbankan nyawa mereka untuk meraih itu. Mereka lebih cinta dengan kematian dibanding dengan kehidupan dunia. Adapun umat sekarang, kondisi umat sekarang jumlahnya banyak. Oleh karena itu dalam hadis dijelaskan
yushikul umamu an tatada'a 'alaikum kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Itu kalian ya, hampir-hampir umat-umat itu mengerumuni kalian seperti orang yang makan mengerumuni suatu nampan. Jadi kalau nampan ya, biasanya kalau di pesantren satu nampan ada 4 orang makan, dikerumuni. Bagaimana reaksinya? Ya, sana sini ya, umat Islam diserang sana sini, dirusak akidahnya, dirusak akhlaknya. Banyak. Begitulah gambaran yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Faqala qailun, maka seseorang mengatakan, wa min qillatin bina nahnu yauma idzin, apakah kami sedikit ketika itu? Maka jawaban Nabi SAW, la, bal antum katsir, bahkan kalian ketika itu banyak. Walakinnakum ka gutha'is sail, akan tetapi kalian itu seperti buih di lautan. Ya, buih itu tidak akan mendatangkan manfaat. Ya, hanya buih. Ya. Ya, hanya gelembung ya. Buih itu kan gelembung. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduikum al-mahabata minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut dari dada musuh kalian, ya, rasa takut dari kalian. Jadi rasa takut musuh-musuh itu terhadap kalian udah gak ada rasa takut. Wala yakdhifanna fi qulubikum al-wahn, dan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan penyakit wahn. Wa maqailun wa mal wahn ya Rasulullah? Apa wahn itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn adalah cinta dunia dan takut mati. Beda kita dengan para sahabat Nabi, beda. Para sahabat Nabi itu cinta kematian. Mereka cari kematian. Sedangkan kita ya enak-enak ya, mencari yang enak.